paling ibentuni banyak-banyak kebulan Allah atau berkebulah banyak-banyak kebulah seibentuni Allah seibentuni banyak-banyak kebulan Allah seibentuni ilallahi ka Allah. Artinya sesungguhnya hamba yang paling dibenci oleh Allah, hamba yang paling dibenci oleh Allah are kebulah setak paling tak senang bi Allah. Siapa hamba yang paling dibenci oleh Allah? Al-ifritu ay asyariru al-khabithu min bani Adam. Asyariru al-khabithu min bani Adam. Seburuk-buruknya anak cucu Adam atau manusia daripada anak cucu Adam yang paling buruk, yang paling jelek, itu ifrit. Jadi manusia yang paling jelek, yang paling buruk daripada anak cucu Adam, merekalah hamba yang paling dibenci oleh Allah. An-nafritu ay al-qawiyyu fi syaitanatih, yang memiliki kekuatan atau kuat yang sangat kuat di dalam keburukannya atau kejelekannya, sangat amat buruk, sangat amat jelek. Lalu kemudian disifati siapa ifrit an-nafrit ini, yaitu manusia yang paling buruk, manusia yang paling jelek, yang keburukannya itu sangat amat buruknya, sangat amat jeleknya. Alladzi lam yurza. Nah ini sifatnya manusia yang paling buruk, manusia yang amat jelek, al-ifrit an-nafrit, yang mereka itu dibenci oleh Allah, atau hamba yang paling dibenci oleh Allah. Ini sifatnya. Jadi kalau kita punya sifat wal iyadzubillah seperti ifrit ini, siapapun yang memiliki sifat seperti ifrit, maka dialah orang yang paling dibenci oleh Allah, karena dia adalah seburuk-buruknya manusia atau sejelek-jeleknya manusia. Alladzi lam yurza fi malin, yaitu adalah hamba yang paling dibenci oleh Allah, yaitu hamba yang paling jelek, hamba yang paling buruk, yang amat buruk, yang amat jelek, ya, al-qawi fi syaitanatih, sangat amat buruk, sangat amat jelek. Alladzi lam yurza fi malin, yang tidak pernah mendapatkan ujian di dalam harta. Lam yurza ay lam yusab birrazaya, tidak pernah mendapatkan ujian, musibah, fi malin, di dalam hartanya. Hartanya tidak pernah hilang, tidak pernah dicuri orang, tidak pernah rugi, selalu untung, selalu mendapatkan laba, tidak pernah ditipu, ya. Hartanya melimpah. Lam yurza fi malin. Pokoknya dalam urusan harta selalu untung, tidak pernah rugi, tidak pernah ditipu orang, tidak pernah mengalami
eh, kerugian, wala waladin, dan juga anak-anaknya tidak pernah mendapatkan musibah. Anaknya nggak pernah sakit, sehat terus. Pokoknya orang yang apa? Yang hidupnya bahagia terus, tidak pernah mendapatkan ujian, cobaan, baik di dalam hartanya ataupun anak-anaknya, keluarganya. Itu ifrit an-nafrit, orang yang paling dibenci oleh Allah. Jadi al-mu'min itu, orang mukmin itu idza ahabba abdan ibtalah. Sifatnya orang mukmin yang sempurna itu selalu mendapatkan ujian, baik di dalam keluarganya, harta bendanya, kehidupannya, sakit, ya. Itu bukti atau tanda bahwa Allah cinta kepada seseorang. Idza ahabballahu abdan ibtalah. Jadi bukti cinta Allah kepada seorang mukmin itu, dia selalu mendapatkan ujian dan cobaan, baik di dalam hartanya, anak-anaknya, keluarganya, atau dirinya sakit. Itu adalah mukmin yang sejati, justru mukmin yang sempurna. Nah, orang kalau nggak pernah sakit, keluarganya bahagia terus, nggak pernah mendapatkan ujian, hartanya berlimpah, nggak pernah ditipu orang, nggak pernah rugi, selalu dapat untung, anaknya nggak pernah sakit, sehat terus, keluarganya bahagia terus. Itulah al-ifrit an-nafrit. Itu bukan ciri mukmin yang sempurna. Fir'aun itu ifrit an-nafrit. Bagaimana ciri-cirinya Fir'aun? Fir'aun itu nggak pernah sakit. Fir'aun itu, ya, kalau nggak pernah sakit perut, tak pernah kayak tabuk Fir'aun. Mon apadeng Fir'aun mon dak WC setiap pak polo areh sekalian. Makan terus, makan yang enak-enak. Nggak pernah kayak tabu, tak pernah cupadeng. Setiap cupadeng pak polotung areh sebulan lebih. Mungkin kisah areh keberatan telo kalih. Aja justru mukmin si bagus je. Mun kayak sakean. Jadi bak nang pondok kayak sakean ya, bak na santri sejati. Kayak sakean lambu, justru uji bak na. Malah tetap bade pondok, malah tetap ngaji. Mun bak na terus sehat terus ifrit kake. Ifrit an-nafrit abghada ibadillahi ilallah. Jadi justru bakna mon sake menyana kana sake kadin total gotel izin istirahat sebetun kok dintu iceling mon sebetun muana ada ria ada gotel lah ambu jareng maksa reng tuan ida remah jareng kok beni reng tuan justru aja uji neba nang haji sake apa sake aja malah terus ngaji nang pondok mentero tak sakit tok dadi Fir'aun tak teman sakit tak teman kayak tabu setiap ke WC setiap 41 hari baru ke WC nggak pernah sakit keluarganya selalu bahagia Fir'aun hartanya berlimpah nggak pernah rugi Fir'aun seakan-akan hidup di sorga itulah Fir'aun sehingga dengan kenikmatan yang dirasa nggak pernah sakit nggak pernah sedih Fir'aun tak pernah susah hartanya selalu banyak keluarganya selalu bagus anang tak teman sake Fir'aun abang tak teman sake akhir pah ngako oh mondadi yang kok ribe nih menusah engkau ri berarti pangeran ana rabbukumul a'la kan pas takabur jadi kalian itu dibuat sakit supaya apa? Supaya sadar bahwa kalian itu makhluk yang lemah. Dan itu bukti bahwa
Allah cinta kepada kalian. Lebih baik sakit di pesantren daripada sakit di rumah. Karena sakit itu adalah bukti cinta Allah kepada kita. Apa sakitnya santri? Telgetel. Biasa telgetel. Telgetel ya metaki mulia. Benih karo mulia ambu. Santri montak etepa telgetel aja benih santri. Semewah apapun pondoknya, pasti mengalami telgetel. Engkau itu telgetel tanang beli kang duno kopi. Toman tak mulai engkau. Sampai tak bisa meregem tang tanang. Akhirnya nyanyian berdenanan apa. Pakun masuk sekolah engkau. Tak mulai. Akhirnya sana sekolah jo pas tang kanca saya tinggi ngara tak nyaman. Abau ngara bau nana ju ngara beceng tadi. Jadi engkau arasa tak nyaman tadi engkau pah mulai. Engkau kan tak nyaman dak tang kanca. Polana arasa abau tang telgetel. Kaki hutaman padiji ya. Hingga roni reni lemoli ya. Benih karo mulai surame takin dak bapang dak embana. Ben maksa. Kau tu ibaki. Maka engkau ngocak ada anak-anak laki atau bini mon ambuah cek langsung dengko bapang embana mentai bagi pah macam duson macam embana bi bapang ini cek di nyoro bapak embana kakek entar dak pengurus kelu saya nggak bata temu nabi engkau dia mulai bede Roma mulai ngametaki kakek entar dak pengurus kelu ngajuaki cek ambuah mingko panggil kakek ijeling dari rumah oh mon masuk akal ibaki tak masuk akal njak tak ibaki lah mulai nyoro bapang nyoro katina apa kadin tu nek cek maksa katina apa kadin tu alo ila tawara lampi cering benitang anak jangko ini kan jadi beda ibadah semasuk akal beda setak masuk akal ngai budina mun amita istirahat otaba ambuah cek di nyoro reng tuan dengko entar ada pengurus galun pengurus dengko ngajuaki surat ambu apa alas sebingko iceling galun mun parlo nak kanange panggil galun tanya aki langsung dia sing kadang alas tak masuk akal le nyoro reng tuana le nyoro embana tak tahu apa-apa ibadah yang tua bagus payah cek anang sekali dan kok pah soro tanya aki tibi dah anang ini sana tanya aki ya burung sambu aja tapi ada bapak si bagus ben jarang sepadi aja banyak senoro aki anang kota bekompo ya boleh elok parlo ya metaki yang buakin lah mingko tanya ki kelun reng tuana beda edimah pertama aja pokok karena mondok anak rek tu beda biaya buluh tanya ke reng tuana beda di jangko reng tuana beda Malaysia mau beda Malaysia berarti kan andi lako berarti kakek syarat mondok rek kan landi syarat kecuali mon reng tuana sakit tak bisa lako sabiayai reng sepo kali itu sakit lah aja masuk akal dengko aja cek pak istirahat cek pak ambuki masuk akal dengko tanya pertama bengko reng tuan beda neng tisah alako neng Malaysia wes hitungan di syarat kakek mondok bulgo terus ambu laku apa kebutuh embung aja ke aleng enggak dento aleng umur berapa umur 4 tahun aja galeng beda ki beda empuk ke beda teraya tanah beda setade laring ko abak bere mon kebutuh aja galeng oleh mon nak kanang ki setahun semuduk kecuali le totok le ulia ada dia aja ki ringan deng ko tetingko aja andi pandangan tibi ing dalam abri izin nak kana ambu ya jengko tak meki kapi inje inje tak meki kapi inje kia ya jadi iceling situng kelu pokong reng tuah beda itisah mampu
Ya dia. Otabah badai meturah tapi sehat. Artinya bisa alako. Aji kalau situng dia. Inti. Otabah reken ibiayai teretana badai itisah. Aji pokok inti. Nah, terus nomor 2 nak kadang ki setahun. Aja atana ibata kita ngatep. Jen bere saya bagi. Nomor 3 nak kadang sehat. Terus boleh nak kadang cuman keparloh aja gale. Jajan bere intinya bingko. Saya bagi. Tapi maksa. Lahare. Jen bere bingko. Asli mau bang tabeng kena kadang tibi saya terus tak pernah. Lagi alas akan alas boleh, akan teria boleh dari lah. Ya. Engkau ngerti. Saya izin aki je ngerti lah. Tapi karena kadang emban langsung dongko, bapang langsung dongko, ya bah engkau saya ya wes terserah, pas terserah. Makai beri pandangan. Menjaga atau mau anang langsung, andi pandangan nak kele. Arab bi bermon kun coman aja ke ale. Berarti bana keparloh bireng romana. Mone keparlo santri kapir ya keparlo kapi. Siapa saya keparlo? Long nolongin. Kan keparlo kapi kakire. Kan ken pun ken saking tero montu ke tero ngaji ya. Makin lo parlo roman aja. Tak marlo akin nak anak saya ngaji nang pondok. Anda dia. Mon ala saya keparlo, ya kan? Jadi beda saya masuk akal, beda saya tak. San alasan situng tak masuk akal, apinda akan te alas auba alas. Nah, jadi. Jadi sake ria aja bukti Allah cinta deka orang. Mun tak toman sake lam yurza fi malin atau tak toman rogi enggak pernah mendapatkan ujian di dalam harta ataupun anak keluarga itu ifrit nafrit itu enggak pernah sakit, enggak pernah sedih, enggak pernah susah, enggak pernah rugi, itu ifrit an-nafrit. Dikatakan laula ayyahzana abdil mu'min la asabtul kafir bi'isabatin min hadid lam yasda abadan. Laula ayyahzana abdi al-mu'min, seandainya Allah tidak menjaga perasaan orang mukmin. Apa perasaannya orang mukmin? Perasaannya orang mukmin itu idza habballahu abdan ibtalah. Orang mukmin sejati adalah selalu mendapatkan ujian, baik di dalam anak-anaknya, keluarganya, hartanya, dirinya, ya kan? Sedangkan orang kafir karena kafir ya tak yuji bi Gusti Allah, berarti ipa sehat, ipa bunga, tak ipa sedih, hartanah ipa ontong terus, ya kan? Akhir orang mukmin kan perasaan. Ya Allah abdina seiman da ajunan, abdina pakai sakian terus. Kak di selesai kafir sehat terus. Abdina saya mukmin rogi terus. Dalam bisnis selalu rogi, tak teman untung. Kak di selesai kafir untung terus, soki kula miskin. Kan menjaga perasaan. Seandainya bukan karena ayyahzan abdil mu'min la asabtul kafir bi isabah min hadid. Niscaya kata Allah, kepalanya orang kafir ini akan la asabtu ibet bi isabatin min hadid kelaban bebetan beseh. Dadi cetek bedena kepi ibet kelaban beseh la yasda abadan, saengke tak kayak cetak selanjeng. Intinya apa? Intinya seandainya tidak menjaga perasaan orang mukmin, niscaya orang kafir itu tidak akan dibuat sakit kepala selama-lamanya. Tapi mun dibuat
tidak sakit kepala selama-lamanya kan kasihan yang mukmin kan. Dan kula kayak cetak keto ya Allah, padahal dan kula abajeng, kisah tak abajeng tak teman kayak cetak. Maka make kafir, ya pakai cetak bi Gusti Allah. Untuk makle menjaga perasaan lah. Engki make kafir, engki pakai cetak kieu ya Allah jang si mukmin. Jak kula tok. Seandainya tak menjaga ya tenar reng kafir pecek nyaman nabi Gusti Allah. Nah, kalau kita melihat orang kafir itu kok kaya-kaya, hidupnya kok senang, bahagia, sedangkan yang mukmin miskin ya, selalu diuji, selalu sakit. Ya memang kan diuji lah kan. Sifat orang mukmin pada diuji. Itu istidraj. Kelak di akhirat mereka orang-orang kafir itu akan mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Kan epo pelempo nang dunya. Epo pelempo nang dunya. Sama dengan santri. Oh sakit, kayak sakit anu. Aji kan nyaman bana. Aji bukti bana kesenangi bi Gusti Allah. Cek justru nih itu saya monduk saya ngaji pah elang benih. Mon lulus dari ujian saya sakit nang ponduk pah bada santri kayak sakian lamba pakun, kayak sakian pakun, kayak sakian pakun. Akhirnya san pidapit pada teman sakit. Jadi, mau tak teman sakit, ifrit an afrit. Pada situng cerita anna rajulan qala, ada seseorang datang kepada Rasulullah berkata, ya Rasulullah, hei Rasulullah, mal asqam, apa sakit itu ya Rasulullah? Karena abang tak teman sakit. Sampai dia bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, mal asqam, sakit itu apa ya Rasulullah? Jawab Rasulullah qala awama sakim takot, pola bana tak teman sakit. Dia tanya apa sakit? Tak teman kayak cetak, tak teman kayak tabu, tak teman talgetal. Punten ya Rasulullah. Mal asqab, nah apa sakit ini? Ada orang tak teman sakit ya. Sehingga tak ngerti sakit aja apa. Tanya ya Rasulullah mal asqam. Depan Rasulullah awama sakam takot, pola bana tak teman sakit. Qala la, punten abdina tak teman sakit. Jadi orang ini datang kepada Rasulullah enggak pernah sakit, enggak pernah merasakan sakit kepala, sakit perut, gatal-gatal, atau apa-apa ini. Selalu sehat terus, seneng terus. Akhirnya kata Rasulullah, kum anna falasta minna. Kum anna, nyingke kaki. Falasta minna, bana bani dari tanggolongan. Bana ifrit anna frit. Je kerja je. Eton tung polon amar ke tak toman sake. Kerja je kaki. Eton tung polon tak toman sake. Kum tak kok Fir'aun tak teman sake Fir'aun. Tak teman kayak tabu. Iya mau swarga tak teman sake lah karena. Tak teman coba bisa sake. Ya eton dung amar ke tak teman sake. Eton dung bolon tak teman sake. Kinjak ketero sake, kinjak ketero. Ken mon sake, pesabar. Aji tanda bana aba aja. Nabi Ayub kan sake, seorang nabi tapi dikasih sakit sama Allah. Itu ujian. Telgetel Nabi Ayub. Jadi mengkaki telgetel, berarti pada nabi dari itu. Coba ambu. Ndak teman sake tondung bi Kanjeng Nabi. Kum anna falasta minna. Nyingke benar-benar dari tanggolongan. Karena ifrit lam yuzra fi malin wala waladin. Orang saya teman coba artanah anang abeng. Artanah ontong terus, anang tak teman sake, abeng seneng terus. Qala Ibnu Arabi,
hadza isyarah ila annahu naqisul martabah inda rabbih. Ada apa bi tondung? Karena orang kira naqisul martabah inda rabbih. Orang yang enggak pernah sakit itu martabahnya, tingkatannya itu kurang inda rabbih, di mata Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang tidak pernah mendapatkan ujian baik di dalam keluarganya, dirinya, hartanya, itu naqisul martabah. Tidak punya martabat yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka tondong bi Kanjeng Nabi. Wa alamatu dzalika sihhatu badanihi 'ala dawam. Tanda-tandanya orang yang martabahnya itu rendah di mata Allah, sihhatu badanihi 'ala dawam. Badannya selalu sehat terus, enggak pernah sakit. Sihhatu badanihi 'ala dawam. Selalu sehat terus, bahagia terus, enggak pernah sedih, tenang terus, hartana banyak terus, tak taman rogi. Itu naqisul martabah inda rabbih. Tak apa susah, apa seneng, apa bunga, hartana berlimpah, badan apa sehat terus. Aja ifrit an-nafrit. Cek ketero tapi mun dateng sadar bahwa ajib abe martabana petengki bi Gusti Allah. Ya. Boleh cerita lagi wa talaqa Khalid bin Walid zaujatah. Khalid bin Walid bal la yazalu maluhu mawfuran wa waladuhu baqun. Jadi lam yurza fi malin wala waladin ay la yazalu maluhu mawfuran. Artanah banyak terus, wa waladuhu baqun, na anak banyak, tak toman sake, tak tomane coberia, tak tomane coberua. Ya. Itu adalah hamba yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Hamba yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka benah para santre kek sake ni sakoni Arya ce ngurangi de niat tebena. Apa boleh nyororeng tuana ambu. Cobaan neng beten sake. Oh bahkan cobaan neng artah. Kake munduk reng sepona andi cobaan tak pati lancar rezekina. Pakun neng ponduk mungkin cetak kau deja ambu istirahat gelun. Deki ketika saya reng sepona artana bisa beli boleh. Aja takut teti apa nyamana cobaan se metengki derajat bana ya juna Allah. Biasa cobaan-cobaan fi malin wala waladin biasa ya. Wallah